Gidaler, selamat datang di channel Hobi Gidal. Di video kali ini saya akan membahas mengenai senar raket. Kebetulan saya sudah siapkan beberapa raket beserta dengan senar yang ada yang sama, raketnya beda. Ada pula yang raketnya sama, senarnya beda. Kita coba tes dulu pakai raket kayu ini ya. Ini aku nggak tahu berapa tariannya, yang pasti ini sangat kendor. Saya pencet-pencet pakai jempol aja udah bisa. Nih lihat, nah empuk sekali ini. Saya akan ngetesnya pakai gini, ketinggian yang sama, shuttlecock merek Haikwa. Saya jatuhkan dari atas. Nah bunyinya kayak gitu. Lalu coba pakai merek Pro Team. Kalian bisa lihat ya, ini pantulannya seberapa. Ini pakai merek Berwin yang ujungnya ini terbuat dari busa, seperti busanya sandal. Nah, kita coba pakai raket lainnya. Pakai raket Carbonec 8 Tour SP. Ini raketku waktu zaman SMP. Kita coba lagi. Saya lepaskan kok dari ketinggian yang kira-kira sama ya, jadi nggak terlalu akurat juga. Yang ini tariannya sekitar 18 karena nggak bisa lebih. Mungkin saya perlu pegangin ini karena bergetar. Nah, ini yang merek Haikwa, yang merek Pro Team, yang merek Berwin. Ya. Biasanya kalau penjual raket itu kasih tunjuk senarnya atau raketnya itu suka dipukul-pukulin ke tangannya gini. Nggak tahu kalian kedengaran nggak, tapi ini bunyinya ting ting ting. Ini Carbonec 8, saya kasih senar yang biasa aja, merek Shiken. Lalu saya juga pakai senar yang sama, merek Shiken. Warnanya putih juga. Di raket yang aku rasa ini bukan raket yang mahal dan harganya memang murah. Terus mereknya Hongseng. Ini aku beli di Lazada, murah sih, 400.000 dapat 2. Ini aku kasih senar yang sama dengan yang tadi, merek Shiken. Ini tariannya lebih tinggi dari yang Carbonec tadi, karena ini kan termasuk raket baru. Tapi suaranya nggak bisa nyaring. Jadi sebenarnya nyaring atau enggaknya itu dari tipe senar itu juga bisa, tapi dari frame raket atau dari mereknya itu juga bisa pengaruh. Kalau kurang jernih atau ada yang suka bunyinya nyaring, itu ada pengaruhnya. Apalagi kalau raket-raket yang KW. Aku rasa ini termasuk raket KW. Walaupun iklannya diinjak mobil nggak apa-apa. Mungkin secara kekuatan dia kuat, tapi waktu buat main masih kurang presisi menurutku. Ini raket yang sama, senarnya beda, merek Hongseng juga. Ini memang aku beli yang kembar karena buat main sama keponakanku. Dia nggak mau kalau nggak kembar sama omnya, katanya gitu. Makanya aku beli kembar. Ini pakai senar kalau nggak salah merek Leone Pro. Ini tariannya juga termasuk kenceng ya, mungkin sekitar 24. Bunyinya juga nggak senyaring yang Carbonec. Ini Carbonec kan punyanya Yonex dan itu yang ori. Karena aku belinya waktu masih SMP itu nggak banyak raket yang
KW atau palsu. Tapi bikinan lokal banyak, dikasih merek Yonex itu banyak. Kalau dibandingin sama raketku yang utama, ini aku pakai Nanoflare 700. Ini aku kasih senar Lining 3 yang bus, yang tipe bus. Lining 3 ini kalau nggak salah 0,63 mili. Jadi kayak yang Aerosonic Aerobite itu. Tapi kalau Aerosonic kan yang sini 61 kalau nggak salah, yang ini 65. Jadi agak beda. Ini tengah-tengahnya dan dia seragam langsung, nggak pakai beda senar. Biasanya kan beda senar Aerosonic itu harus harus pakai 4 simpul karena dia senarnya beda ketebalan. Nah, ini kita coba dengerin ya. Ini suaranya nyaring sekali. Lalu ini Nanoflare juga, sama Nanoflare 700. Senarnya aku kasih BG66 Ultimax, ini punyanya Yonex. Ini tariannya sama kayak yang tadi, 27. Bunyinya kayak gini. Mungkin agak kendor ya karena sudah lama aku pakai. Ini raket merek Adidas, bukan raket utamaku. Ini aku kasih merek Towelson. Towelson ini range harganya medium ya, sekitar 70-an lah. Bunyinya kayak gini. Lalu ada raket merek Prince. Ini aku lupa pakai senar apa. Dan ini sudah lama. Kita lihat, ini asli sih, ori. Bunyinya kayak gini. Ini walaupun kendor tapi masih lebih nyaring daripada yang merek Hongseng tadi. Masih bisa bunyi nyaring karena memang ori. Walaupun bentuk framenya ini kan aneh ya. Tapi bentuk frame itu nggak pengaruhi ke suara. Yang mengaruhi ke suara itu aku rasa ya ini bahannya. Makanya yang merek-merek Cina tadi itu, yang ini, itu nggak bisa nyaring. Sama kayak raket-raket KW biasanya nggak nyaring. Meskipun pakai senar BG Ultimax yang katanya itu nyaring, kan ada kayak grafiknya hitting sound 9 atau 10 gitu. Tapi kalau ditaruh di raket yang jelek atau raket yang KW, nggak bunyi nyaring, bunyinya melempem. Nih, plek 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 plek. Sekarang kita akan bahas mengenai tarikan. Tarian senar itu yang cocok buat kamu, tarian berapa? Ya itu aku nggak bisa jawab karena tergantung selera masing-masing. Kalau dari pengalaman aku, mulai aku beli raket ini, yang Nanoflare ini awalnya aku pakai tarian 25. Lalu lama-lama merasa kurang enak, akhirnya merambat naik ke 26, sekarang 27. Jadi raket-raketku sekarang semua ke 27. Itu tergantung dari kekuatan tangan kalian. Kalau sering latihan, pakai tarian yang tinggi itu nggak apa-apa. Tapi juga tergantung usia juga. Kalau kalian masih muda merasa tenaganya kuat, bisa pakai tarian yang lebih tinggi. Tapi itu juga tergantung skill kalian juga. Nah, bingung kan? Yang pasti kalau secara teori, ketika ada shuttlecock datang, lalu kan menabrak senar, dan dia akan memantul balik. Kalau senar kalian itu kendor, dia senarnya akan
masuk ke dalam atau apa sih bahasa Indonesianya. Jadi ini mendal ya kalau bahasa Jawanya itu. Masuk terus dia terpental keluar. Nah, semakin rendah tariannya, itu shuttlecock akan lebih mantul. Jadi kalau kalian itu masih pemula, ketika lengan kalian belum kuat, teknik kalian juga belum sempurna, itu mau ngarahin bola ke belakang, mau lob belakang itu jadi lebih mudah karena dibantu oleh senar yang fungsinya kayak trampolin. Jadi semakin kendor dia akan semakin mantul. Tapi nggak terlalu kendor sekali sampai dia ambles ya. Kan nggak mungkin orang masang senar tapi bisa sampai ambles kayak kamu kasih karet gelang gini, nggak mungkin kan. Jadi pasti ada standarnya minimal kira-kira tarian 15 lah cukup untuk anak-anak atau pemula. Kalau aku rekomen buat teman-teman yang baru belajar, aku biasanya langsung kasih antara 20 atau 24. Misalnya mereka nggak kuat dengan tarian seperti itu untuk ngelop sampai belakang, ya nanti kan bisa latihan seiring dengan waktu, nanti pasti tenaganya bertambah dan maksudku orangnya itu yang menyesuaikan, kekuatan lengannya yang menyesuaikan daripada tarian senarnya yang menyesuaikan. Jadi standarnya itu 24 kalau orang-orang main. Itu untuk pemula intermediate itu 24 sudah cukup. Lalu semua ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau senar yang kendor, yang tariannya rendah, itu yang aku bilang tadi bisa ngelop sampai belakang. Tapi dia kurang presisi. Karena ketika kalian mukul misalnya ke sini, lalu kembalinya itu belum tentu lurus, kan bisa belok. Nah, beloknya ini kalau berangkat dari raketmu ini misalnya 1 derajat, nanti sampai ke lapangan lawan itu bisa ke tingkat kepresisiannya pasti jauh beda. Walaupun cuma 1 derajat di sini, lama-lama kan tambah lebar jaraknya gitu. Kalau senar yang tariannya tinggi, misalnya 27, 26, itu dia lebih presisi. Waktu kalian mukul mau diarahin ke sana, ya biasanya jatuhnya ke sana. Kalau jatuhnya nggak ke sana berarti tangannya yang salah. Itu pukulannya yang kurang akurat. Tapi senarnya itu lebih presisi. Makanya atlet-atlet biasanya pakai yang tarian tinggi sekitar 30-an. Walaupun mungkin di raketnya ada tulisannya recommended tension 28, tapi atlet-atlet biasanya ditarik sampai 30. Menurut yang jual raket, kalau raketnya ori itu nggak apa-apa katanya. Ya kan supaya dia laris. Jadi kalau patah kan beli lagi. Ya mungkin itu pendapatku pribadi kayak gitu ya. Tapi setauku ada teman-teman yang tukang senarnya itu ngawur. Jadi dia narik tarian senarnya melebihi dari recommended tension. 28 ditarik sampai 30 atau 29 itu masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau 30, 32 itu udah keterlaluan. Soalnya gini, misalnya ini recommended tension 28, tapi kalau ditarik 29 oke lah nggak apa-apa. Karena kalau pakai tarian mesin nyenar yang manual, itu kata yang tukang senarnya, kalau manual kita kan ada angkanya yang ditarik itu. Jadi dia narik terus ngelihat angka kayak ada meteran gitu. Kalau di sini 28 dia akan narik sampai segini. Tapi itu kan 28 ditarik, terus dia harus ngikat kan ada jepitnya diputer terus dianyam lagi. Nah itu kalau dia narik 28
ketika habis dilepas itu jepitnya, pasti turun tarikannya turun ke 27 atau 26. Makanya tukang senarnya pasti narik di 29. Nanti dia akan kendor. Katanya gitu. Aku kan bukan tukang senar jadi nggak tahu. Tapi aku percaya aja soalnya tukang senarnya itu yang punya toko olahraga. Nah, kalau ketinggian tarikan resikonya kalau nyemes keras patah. Seperti yang ada di videoku tentang temanku yang raketnya patah itu karena dia ditarik terlalu tinggi sama tukang senarnya. Kalau kalian milih senar, ya disesuaikan dengan budget aja nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka senar yang, dan biasanya agak mahal, itu ada tulisannya multifilamen. Jadi dia senarnya itu kayak benang tipis-tipis lalu dililit sama kayak plastik gitu atau kayak sedotan. Jadi ada lilitannya beberapa senar tipis-tipis dililit sampai jadi setebel ini, biasanya 66 atau 65 gitu. Itu lebih awet karena kalau mau putus dia akan kelihatan rantas, ada kayak lebih. Pasti kalian pernah lihat sih, kayak gini. Ini nggak tahu kelihatan nggak? Nih ada yang rantas nih di sini. Kelihatan nggak? Ini multifilamen, bukan multivitamin ya, multifilamen. Terus ketebalan senar itu pengaruh atau enggak? Awal-awalnya aku pakai yang ini, yang Linding 3 bus, ini katanya 63 kalau enggak 61. Tapi kata yang nyenar, awet. Kan bingung aku. Kalau tambah tipis harusnya tambah nggak awet. Tapi ternyata setelah aku pakai ini sudah 1 bulanan dan aku pakai terus, ini termasuk awet sih. Jadi nggak patah. Dibandingin dengan terakhir aku pakai BG6 Brilliant, itu cuma 3 kali main udah patah. Kayaknya itu nggak multifilamen, jadi langsung nggak bilang-bilang dulu. Kalau multifilamen kan ada rantasnya dikit, kita kelihatan putih-putih gitu. Itu raketnya bilangin kita bentar lagi mau putus gitu. Tapi kalau nggak multifilamen langsung patah des gitu. Itu bisa juga karena salah mukul bisa sih. Misalnya ada kok yang cacat, ada lemnya di sini itu kan keras. Jadi pas kena, apalagi kena di ujung seperti ini, itu biasanya cepet patah. Ini yang aku tadi bilang, kalau aku pakai yang ini tipis, awal-awalnya pukulanku itu ngaco, jadi nggak presisi lagi. Karena kebiasaan aku pakai 66 Ultimate punyanya Yonex. Ini kan punyanya Lining. Tapi lama-lama aku mikir ini lebih cocok sih, soalnya pukulanku yang biasanya aku perlu effort yang besar, jadi mukul agak maksa supaya bisa sampai ngelop sampai belakang. Ternyata pakai ini tuh enteng banget. Nah mungkin karena terlalu enteng jadinya banyak pukulan yang ngaco. Jadi banyak yang out karena kira-kiranya biasanya seperti gini, tapi karena senarnya enteng, makanya pukulannya bisa lebih lebar atau lebih memanjang. Nah, yang biasanya aku pakai yang Ultimate ini kelihatannya ini lebih berserat. Jadi waktu shuttlecock mengenai raket, mengenai senar, itu kalau main buat kayak slice-slice itu, dia lebih, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu lebih nyokot, lebih menggigit. Jadi kayaknya bisa dibuat slice. Ini nurut
shuttlecocknya. Tapi kalau yang linding itu sepertinya licin. Jadi waktu aku gesek gini, bolanya itu nggak meluntir, nggak bergulir gini, tapi tetap kembali lebih normal kayak gini. Ya aku nggak bisa contohin di sini ya karena meskipun di lapangan juga nggak bisa karena kan nggak punya kamera yang high speed. Tapi kira-kira seperti itu. Lalu mengenai ini, simpul 2 atau simpul 4. Kebetulan aku nggak punya raket yang pakai simpul 4. Dulu pernah coba yang aerosonic itu, simpulnya 4 dan aku suka nggak cepat kendor. Tapi juga cepat putus. Jadi semua itu ada positif dan negatifnya. Mau simpul 4 atau simpul 2, katanya sih sekarang sudah mulai ditinggalkan yang simpul 2. Tapi untuk keawetan aku rasa lebih awet simpul 2. Karena ketika senarnya ini mulai kendor, dia akan kendor seluruhnya. Tapi kalau yang simpul 4, misalnya senarnya mulai kendor, yang kendor itu kan cuma sini aja. Atau sini aja gitu. Ya itu kira-kira sih, aku kan nggak tahu. Nggak bisa diukur karena nggak punya alat. Lalu mengenai ini aku pakai yang ada dikosongin 1. Kalau dikosongin 1 ini menurutku pertama kali aku pakai dari normal terus dikosongin 1 itu pukulanku juga kacau. Ternyata kalau pukulan pakai senar yang dikosongin 1 gini, ternyata lebih presisi. Kalau sudah biasa, kalau sudah terbiasa, biasanya kan mukul tuh di daerah sini, agak naik dikit. Nah, jadi kita itu dituntut lebih presisi lagi. Kalau nggak presisi tambah rusak. Tapi misalnya kalian pakai yang biasa, yang nggak dikosongin, ini kalau mau presisi, kita sudah berusaha untuk presisi mungkin, tapi masih kalah presisi dengan yang dikosongin 1. Ya karena aku memang nggak latihan setiap hari ya. Kalau atlet kan pasti di training untuk presisinya itu dilatih setiap hari. Kalau aku setiap ke lapangan pasti cuma langsung main aja, nggak pernah training. Menurutku sih gitu. Jadi kalau kalian pemain-pemain biasa, bukan atlet, lebih berhati-hati aja kalau mau pakai yang dikosongin 1. Pasti setiap kita ganti senar atau ganti metode untuk penyenaran, pasti kita harus membiasakan diri lagi. Dibiasain pakai raket yang baru disenar itu. Makanya aku beli 2 raket yang sama. Kadang-kadang aku pakai senar yang beda, tapi kadang-kadang aku pakai senar yang sama. Yang tempo hari ini aku coba dikosongin 1, Ultimax tarian 27, ini juga 27 Ultimax tapi nggak dikosongin, makanya aku bisa cerita bedanya apa antara yang dikosongin sama yang normal. Kalau ini sekarang kan beda memang senar. Kalau dulu senarnya sama, jadi aku bisa cerita. Lalu aku mau bahas lagi mengenai ketebalan senar. Ketebalan senar nih kan tadi aku udah bahas ya. Kalau tipis seharusnya dia lebih cepat putus, tapi ternyata kok yang ini enggak. Ya mungkin bahannya lebih bagus, aku nggak tahu. Dulu sempat pakai BG Ultimax yang bukan dari Sunrise. Nggak tahu orangnya jual itu lebih murah, katanya sih ori. Tapi waktu aku pakai, pertama enak, sudah 1 bulan dipakai jadi nggak enak. Lalu aku coba kasih lilin. Karena kan biasanya kalau orang habis nyenar itu sama tukang senarnya dikasih lilin. Nggak tahu fungsinya apa. Untuk pelicin aja. Tapi aku rasa dari pabrik pasti sudah ada. Kayak bahan pelicinnya. Kalau zaman dulu itu kan nggak ada. Zaman sekarang pasti ada kayak silikon. Untuk bikin senarnya ini pasti sudah ada lapisan minyaknya. Nah kalau dikasih lilin malah hilang seharusnya.
itu minyaknya. Tapi kebanyakan di kota Malang itu semua yang tukang senar selalu ngasih lilin. Nah, aku cerita pengalamanku yang dulu waktu pakai senar yang katanya bukan sunrise tapi ori itu 1 bulan sudah nggak enak, terus aku kasih lilin jadi enak lagi, tapi nggak lama kemudian putus. Ya aku senang putus karena sudah nggak enak. Terus ketebalan senar pengaruhnya apa buat pukulan? Kalau yang senarnya tebel, aku rasa cocok buat semes-semes. Jadi kalau nyemes itu lebih mantep. Mungkin karena ini ya, jadi tenaga kita itu nggak terlalu terbuang karena kotak-kotaknya jadi lebih dekat gitu. Makanya nggak terlalu mantul. Kalau senarnya tipis itu kan lebih mantul. Nah kalau mantul biasanya kan lebih keras, tapi tergantung juga dengan tenaga kita. Kalau tenaga kita besar, terus koknya dari lawan itu juga cukup deras, kita pukul nanti senarnya ya jadi putus, tapi tambah nggak ini atau malah nggak keras. Jadi kalau kalau kok datang itu kan nggak selalu gini, nggak selalu kayak gini datangnya. Kan bisa aja kita disemes atau di drive lurus. Ini kan deras ya, jadi cepet. Lalu kita pukul dari sini, ini kita juga keras pukulnya. Biar kembalinya juga lebih keras. Misalnya ada lawan ngelop, lalu kita langsung cegat dan mau smash. Jadi ini ngelop ini kan keras. Jadi laju koknya ini kan cepat kita pukul. Nah, kalau senarnya tipis, ya teorinya kalau senarnya tipis pasti kembalinya ini mantul dulu. Jadi eh, bergerak ke belakang dulu kan senarnya, terus baru dipantulkan ke sebelah sana. Tapi kalau senarnya tebel itu ketahanan ke belakangnya ini kan nggak terlalu apa ya nggak terlalu masuk. Terus makanya pukulan kita apalagi yang semes bisa lebih keras. Aku rasa gitu aja sih dari semua pengetahuan tentang senar yang aku tahu. Kalau ada yang kurang kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Aku sendiri juga nggak terlalu teknis karena mau senar apapun tergantung dari skill pemainnya. Kalau atlet kalian kasih senar apapun, tarian apapun, mungkin 2-3 kali mukul dia udah tahu karakter senarnya tuh kayak gimana dan dia harus melakukan pukulan yang seperti apa supaya dapat hasil yang mereka mau. Jadi tingkat penyesuaiannya kalau atlet itu lebih cepat. Kalau kita mungkin baru 2 atau 3 kali main baru tahu gimana karakter senarnya. Tapi kalau atlet pasti udah tahu lebih cepat. Karena mereka ya makanannya sehari-hari pasti badminton gitu. Oke gitu aja. Semoga kalian udah nggak bingung lagi mengenai senar. Kalau masih bingung silakan tanya nanti. Kalau bisa saya jawab di kolom komentar. Oke, dadah. Makasih ya udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah. Oh iya, Gitalers, ini ada satu lagi yang belum aku bahas tadi, kelupaan. Ini sama yang nyenar tuh dikasih kayak kulit di sini. Kelihatan ya. Nih. Nggak tahu fungsinya buat apa, tapi biasanya kalau senar yang putus itu kan ya di tengah ini. Mungkin biar buat meredam. Yang nyenar juga kasih di sini. Sama di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 senar ini ada peredamnya biar nggak cepat putus kayaknya seperti itu.
Kalau yang ini di tempat penyenar yang beda juga dia ngasih kulit di sini. Mungkin gurunya sama ya yang ngajar nyenar. Jadi di sini yang di tengah juga dikasih kulit. Tapi yang belakang karena sudah dari pabriknya lebar. Ini kan mata itiknya sudah lebar. Kan raket baru-baru teknologinya seperti itu. Nah, ini dia nggak kasih kulit lagi. Lalu ada juga yang dikasih ini kan yang Adidas juga mata itiknya juga sudah lebar. Makanya nggak dikasih kulit lagi. Tapi di sini dia kasih kulit 3. Jadi di daerah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 senar yang utama yang 6 senar di tengah itu dia kasih. Nggak tahu fungsinya buat apa ya. Aku seneng-seneng aja sih. Karena kan mungkin nggak terlalu ngerusak ini mata itiknya. Kalau semakin lebar kan berarti tariannya yang di sini lebih rendah. Ya mungkin buat peredam getaran atau buat peredam kejutan biar nggak cepet putus sih. Nggak tahu menurut kalian apa dikasih kayak gini. Di kota kalian yang nyenar apa juga seperti itu? Bisa komen di kolom komentar ya. Oke, thank you.